Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang bioreaktor. Bioreaktor atau biasa dikenal dengan reaktor biologik atau fermentor merupakan suatu wahana atau tempat untuk keberlangsungan proses fermentasi atau sebagai transformasi bahan dasar menjadi produk yang diinginkan yang dilakukan oleh sistem enzim dalam mikroba. Pemilihan bioreaktor ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya jenis makhluk hidup yang digunakan, kemudian ada sifat media, parameter bioproses, dan faktor produksi. Dua komponen penting dalam bioreaktor. Yang pertama itu sel atau enzim atau biasa dikenal dengan biokatalisator. Dan yang kedua adalah kondisi lingkungan. Bioreaktor memberikan lingkungan fisik sehingga sel atau biokatalisator dapat melakukan interaksi dengan lingkungan dan nutrisi yang dimasukkan ke dalamnya. Sumber energi optimasi bioproses dalam bioreaktor dapat tercapai dengan memasok yang pertama adanya nutrisi, inokulum sel atau makhluk hidup yang unggul, kondisi fisiko-kimiawi optimal. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam perancangan bioreaktor, yang pertama bentuknya mudah untuk operasi dan pemeliharaannya. Ada aerasi dan agitasi. Konsumsi energi seminimal mungkin. Pengendalian suhu, pH, dan faktor fisiko-kimiawi lainnya. Ada fasilitas pengambilan contoh proses evaporasi. Itulah beberapa hal yang dipertimbangkan dalam perancangan bioreaktor. Jenis makhluk hidup yang digunakan yaitu sifat aerobik atau anaerobik, artinya pasokan oksigen dengan pendispersian udara. Jenis dan ukuran makhluk hidup yaitu sel tunggal, tidak tahan terhadap gaya geser dan perlu dispersi udara yang lebih tinggi. Kemudian ada letak pertumbuhan dalam bioreaktor, yaitu tumbuh di permukaan baik dalam bentuk bed maupun tray. Kemudian sifat media, yang pertama itu sifat fisik substrat, artinya baik itu gas, cairan, dan senyawa larut air, bahan padat larut air, bahan cair tidak larut, padatan larut sebagian, ataupun padatan tidak larut. Yang kedua, biokinetik substrat, yaitu substrat yang menghambat pertumbuhan. Kemudian ada produk pada konsentrasi tinggi yang menghambat atau represi pertumbuhan. Kemudian adanya viskositas substrat dan produk, di mana viskositas tinggi akan mengganggu agitasi dan laju perpindahan oksigen. Parameter bioproses. Yang pertama itu OTR, Oxygen Transfer Rate. Laju pertumbuhan oksigen menentukan pertumbuhan sel aerobik. Adanya suhu, di mana laju pertumbuhan dan pembentukan produk tergantung dari suhu, sehingga suhu bisa dikendalikan, misalnya dengan adanya air pendingin. Kemudian adanya pH atau derajat keasaman, kecepatan reaksi enzimatis dan laju pertumbuhan terbaik pada keadaan pH optimal. Kemudian faktor dari produksi itu, yang pertama adanya biaya, kemudahan mendapatkan bahan, ketersediaan dan mutu tenaga kerja, keadaan pasar, ketersediaan energi, aturan kerja dan keselamatan, undang-undang tentang pembatasan polusi lingkungan, dan nilai ekonomi hasil dari produk. Demikian materi kali ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.